Oke guys, jadi di video sebelumnya kita nge-review project ya, project filter makeup dan deformation. Tapi keesokannya saya malah kepikiran gitu buat temen-temen yang pengen bikin filter deformation atau distortion muka gitu tanpa harus ngeluarin budget gitu, tanpa harus ngeluarin duit sepersen pun. Oke, jadi sebelum videonya dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, sekarang langsung saja kita bikin filter deformation ya. Jadi langkah pertama yang teman-teman lakukan itu adalah di sini teman-teman masuk ke browser teman-teman ya. Di sini kalian ketikkan yang namanya Sculpt GL ya teman-teman. Jadi kalian ketikkan seperti ini atau nanti kalian bisa tinggal klik link yang ada di deskripsi. Jadi ini dia teman-teman, stephenginier.com ya. Jadi ini dia. Di sini teman-teman buka websitenya. Jadi setelah kalian buka websitenya, tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada bullet kayak begitu untuk objeknya. Di sini kalian bisa latihan dulu untuk menggunakan toolsnya ya. Jadi di sini ada toolsnya, di sini ada brush, inflate, twist, dan masih banyak tool-tools lainnya ya. Oke, di sini kalian juga bisa menggunakan mouse klik kanan ya untuk mengubah arah dari sudut pandangnya gitu. Dan untuk tombol mouse ya di bagian tengahnya, mouse tracknya, di sini kalian pencet untuk mengubah si navigasi dari objeknya. Jadi seperti ini cara kerjanya ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita pergi ke bagian scene ya. Di sini ada scene, di sini kalian pencet clear scene, di sini oke. Lalu di sini kalian import untuk si face mask-nya gitu. Nah, di sini ada file ya. Lalu kalian import add object. Di sini kalian pilih yang OBJ gitu. Jadi di sini kalian pastikan dulu kalian udah download face asset dari SparkR ya. Jadi buat kalian yang belum download face asset dari SparkR, silahkan di-download dulu. Dan di sini kita udah punya face assetnya. Langsung saja saya import yang untuk face mask OBJ-nya ya. Sini kita open. Lalu setelah kita open di sini kalian bisa menggunakan tools yang udah disediakan di websitenya ini gitu. Kalau kalian misalkan ingin membuat si mulutnya sedikit lebar, di sini kalian bisa menggunakan tools drag ya. Jadi di sini kalian drag untuk si mulutnya di sini. Nah, jadi seperti itu. Jika kalian melakukan kesalahan atau salah klik nih misalkan, jadi kalian tinggal tekan Ctrl sama Z. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini untuk toolsnya lumayan lengkap ya teman-teman. Di sini kalian bisa bereksperimen dan di sini kalian juga bisa mengecilkan hidung ya seperti ini. Dan di sini langsung saja kita coba untuk bereksperimen ya. Untuk si bibirnya di sini kita bikin seperti ini dan si matanya kita besarin dengan menggunakan tools local scale. Jadi cara menggunakan tools local scale ini kalian cukup klik lalu kalian geser mouse kalian atau touchpad kalian ke kiri dan ke kanan ya untuk nge-scale-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini kita coba scale matanya seperti ini dan setelah kalian berhasil melakukan deformation atau menurut kalian ini udah pas, di sini kalian bisa pergi ke file lalu kalian save OBJ-nya ya. Nah, nanti kalian download OBJ-nya seperti ini, lalu oke. Dan setelah itu kalian balik lagi ke SparkR ya di sini ya. Lalu di sini kalian bisa add object. Kita menggunakan face mask pastinya. Di sini kita tambahin face mask. Lalu di bagian deformation ini kita tambahkan ya deformation yang udah kita bikin tadi atau kalian bisa drag langsung ke si SparkR-nya. Oke, di sini saya drag aja ya ke SparkR. Dan di sini kita balik lagi ke face mask. Di sini kita tambahin deformation. Nah, nantinya akan langsung terdeteksi deformation yang udah kita masukin ke SparkR tadi ya, yang udah kita drag tadi. Sini langsung saja kita pilih dan ya, orangnya langsung berubah ya, teman-teman. Di sini orangnya langsung berubah dan di sini untuk deformationnya ya ada kekurangan dan kelebihan juga, teman-teman. Jadi di sini opsinya cuma satu opsi ya, nggak seperti face mask yang deformation yang pack-nya. Jadi yang di video sebelumnya itu ada banyak pilihan di sini ya, buat mata, hidung dan lain-lain. Tetapi di sini untuk settingannya menyatu jadi satu, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian ngerasa masih kurang pas ya, kalian harus revisi lagi untuk si deformationnya. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini pastinya nantinya teman-teman bakalan kebingungan nih kalau nambahin load. Karena kalau kita nambahin load ya, misalkan teman-teman, di sini saya tambahin load dulu. Oke, jadi di sini saya udah nambahin load, teman-teman. Tetapi untuk si deformasinya ketutupan ya, karena si rectangle-nya.
Ya, jadi di sini kekurangannya temen-temen, kita kalau pengen make LUT ya, itu untuk si opacity LUT-nya kita harus kurangin gitu, biar si deformation-nya itu nggak ketimpa sama si LUT rectangle-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini bisa temen-temen lihat, di sini untuk opacity si LUT-nya udah saya kurangin ke 30% ya. Dan di sini masih kelihatan bayangan muka asli si simulasinya gitu. Di sini kita kurangin lagi sampai dia sekitar ya mungkin 25% ya teman-teman, sekitar 25% atau 20% untuk penggunaan LUT-nya gitu. Nah di sini kalau kita pakai LUT, opacity-nya kita kurangin, itu jadinya sedikit pucat ya teman-teman untuk si hasil LUT-nya. Tetapi di sini saya ngakalinnya, saya rekomendasiin teman-teman pakai yang ada di Art Library ya. Jadi di sini kalian masuk ke bagian Patch Asset, dan di sini kalian masuk ke shader, dan di sini kalian masukin untuk Patch Asset Adjust Color ya. Oke, jadi di sini saya udah download si Adjust Color shadernya untuk si patch-nya. Di sini kalian masukin ke bagian Patch Editor ya. Lalu di sini untuk Face Color Load kalian putusin, kalian masukin ke bagian tekstur, dan di sini material kalian masukin dari Adjust Color ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsi Adjust Color Shader ini kalian bisa ngatur lagi untuk si brightness LUT-nya, kontrasnya, hue-nya, dan saturation-nya, dan lightness-nya. Jadi untuk settingannya di sini maksimal itu angkanya 1 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup kalian naikin untuk saturation-nya. Kalau misalkan menurut kalian nih masih kurang nih settingannya, kalian masih butuh angka di atas 1 misalkan 2 gitu. Nah, ini kan kita nggak bisa setting nih angka 2 nih. Jadi saya ngakalinnya itu kalian di sini tambahin patch ya, patch baru. Kalian ketikin di sini yang namanya value. Oke. Jadi di sini kalian pakai patch value, lalu kalian masukin ke saturation. Nah, di sini kalian bisa setting seenak jidat kalian ya. Kalian mau pasang 10, nah tuh juga bisa. Jadi untuk cara ngatasin patch yang kayak ada limit gitu, walaupun nggak semuanya berhasil ya, cuman patch-patch tertentu doang. Jadi kalau misalkan ada limit nggak bisa diubah value-nya, di sini mentok ya 1, kalian pakai patch value ini, kalian masukin gitu. Jadi kalau misalkan kurang, kalian bisa pakai patch value ini dan kalian copy paste untuk si patch-nya ya. Nah, jadi seperti itu, kalian copy paste. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk konten kali ini ya, buat teman-teman yang pengen bikin filter yang buat ngecilin hidung, mulut, segala macam, tapi pengennya tanpa harus ngeluarin duit sepersen pun gitu, tanpa harus ngeluarin budget gitu. Oke, jadi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video-video saya berikutnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.